Malam itu, kabut tebal menyelimuti pegunungan Aceh seperti selubung mayat yang bangkit dari kubur, merayap pelan ke arah rumah tua di pinggiran Banda Aceh. Teuku Raska mengemudikan mobilnya menyusuri jalan berliku. Angin malam yang lembab menyusup melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah bercampur bau amis yang tak dikenal, seperti darah segar yang tumpah di altar kuno. Hatinya berdegup kencang, bukan hanya karena fitnah di kantor yang membuatnya seperti buronan, tapi juga karena sesuatu yang lebih primal, lebih gelap, yang ia rasakan sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah mertuanya ini setahun lalu. Raska adalah insinyur IT karismatik, dengan mata tajam seperti pedang rencong dan tubuh atletis yang biasa menarik perhatian wanita di kota. Tapi malam ini, ia merasa kecil terjebak dalam jaring laba-laba tak kasat mata. Bosnya menuduhnya menghapus database penting, sebuah kebohongan yang bisa menghancurkan karirnya. Ia butuh tempat berlindung, dan rumah mertua di Aceh ini, warisan keluarga Kut Nadia istrinya, adalah satu-satunya pelabuhan. Nadia dengan sikapnya yang dingin dan profesional, tak pernah benar-benar memahami penderitaannya. Tapi Nyonya Meutia, mertuanya itu selalu punya cara untuk membuatnya merasa dilihat. Mobil berhenti di depan gerbang besi berkarat, yang berderit seperti jeritan roh pendendam saat angin menerpanya. Rumah itu berdiri megah tapi angker, atapnya melengkung seperti tanduk setan, dikelilingi hutan lebat yang konon menyimpan rahasia konflik Aceh masa lalu, di mana jiwa-jiwa tak tenang masih bergentayangan, mencari pembalasan. Raska turun, udara malam menyentuh kulitnya seperti jari-jari dingin yang tak terlihat, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia bisa mendengar bisikan samar dari pepohonan, suara-suara perempuan yang merintih, campuran antara erangan kenikmatan dan jeritan kesakitan, seolah hutan itu hidup dengan nafsu yang terkutuk. "Ibu," panggil Raska saat memasuki ruang tamu yang remang-remang. Cahaya lilin kuning menyinari dinding kayu berukir motif Aceh kuno. Motif yang tampak seperti wajah-wajah menyeringai dalam kegelapan. Nyonya Meutia muncul dari bayang-bayang. Tubuhnya yang masih ramping dan menggoda meski usia sudah menjelang 50, dibalut kain kebaya sutra yang menempel ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya seperti patung dewi yang hidup. Rambutnya tergerai panjang, hitam legam seperti malam tanpa bintang, dan mata itu memandang Raska dengan intensitas yang membuat darahnya berdesir. Bukan pandangan seorang ibu mertua biasa, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih lapar, seperti roh sukubus yang menyamar dalam bentuk manusia. "Teuku Raska, anakku." Maksudku, menantuku yang tampan," katanya dengan suara lembut tapi bergema, seperti angin yang membawa mantra kuno dari masjid-masjid tua Aceh. Ia mendekat, tangannya menyentuh lengan Raska dengan lembut. Jari-jarinya dingin seperti es tapi membara di kulitnya, mengirimkan getaran listrik yang aneh. Campuran antara kenikmatan terlarang dan teror yang mencekam. Raska merasakan nafsunya bergolak, tapi di saat yang sama, ia melihat bayangan samar di belakang Meutia. Sosok pria berpakaian compang-camping. Wajahnya hancur seperti korban konflik lama. Mata kosongnya menatap Raska dengan iri yang membara. "Hantu itu? Atau hanya ilusi dari kabut malam?" "Arga, Raska, sudah pulang." "Wajahmu pucat seperti melihat hantu," gumam Meutia, bibirnya melengkung dalam senyum yang sensual, tapi ada sesuatu di baliknya, sebuah rahasia gelap yang membuat udara terasa berat. Ia menarik Raska duduk di sofa tua, tubuhnya begitu dekat hingga Raska bisa mencium aroma tubuhnya. Campuran mawar liar dan darah kering, aroma yang membuat pikirannya melayang ke fantasi terlarang. "Ceritakan saja padaku, Ibu. Mertuamu ini selalu siap mendengar." Raska menceritakan semuanya. Fitnah di kantor, bos yang curiga, database yang hilang. Sementara itu Kut Nadia istrinya hanya duduk di sudut ruangan, matanya dingin seperti air sungai Aceh yang beku. "Profesionalisme, Mas," katanya singkat tanpa bela, membuat Raska merasa semakin terisolasi. Tapi Meutia, ia membela Raska dengan semangat yang aneh. Tangannya menyentuh lututnya saat berbicara. Sentuhan yang terasa seperti ciuman dingin dari dunia lain. "Kau tak salah, Raska. Biar ibu yang bantu buktikan. Di Aceh ini ada cara-cara kuno untuk membongkar kebohongan, ritual yang bisa memanggil kebenaran dari alam gaib." Malam semakin larut, angin di luar menderu seperti jeritan jiwa-jiwa yang haus akan nafsu. Raska merasakan kenyamanan aneh dari Meutia, tapi juga ketakutan yang merayap. Bisikan dari hutan semakin jelas.
memanggil namanya dengan nada erotis yang menyeramkan. "Raska, datanglah, rasakan pesonaku." Bulu kuduknya berdiri tegak, dan di cermin tua di dinding, ia melihat pantulan Meutia, bukan sebagai mertua, tapi sebagai sosok mistis dengan mata merah menyala, tangannya memeluk Raska seperti ular yang siap melilit mangsanya. Apakah ini kutukan keluarga, atau godaan yang akan menyeretnya ke kegelapan sensual yang tak berujung? Di luar, hutan Aceh bergumam, menyimpan rahasia yang akan segera terungkap. Rahasia yang membuat ikatan menantu dan mertua menjadi mimpi buruk erotis, di mana kenikmatan dan kematian berpelukan dalam pelukan yang mencekam. Malam semakin dalam menyelimuti rumah tua di pinggiran Banda Aceh, seperti pelukan maut dari roh-roh yang haus akan darah dan nafsu. Angin dari hutan lebat menderu melalui celah-celah jendela kayu yang retak, membawa aroma lembab tanah gambut bercampur dengan bau amis yang semakin pekat, seperti napas panas dari makhluk gaib yang mengintai di kegelapan. Teuku Raska duduk di ruang tamu yang remang. Cahaya lilin yang berkedip-kedip memantul di dinding, menciptakan bayang-bayang yang menari seperti jiwa-jiwa terkutuk yang bergoyang dalam tarian erotis yang mematikan. Jantungnya berdegup tak karuan, bukan hanya karena beban fitnah di kantor yang seperti belenggu besi, tapi karena kehadiran Nyonya Meutia yang kini duduk begitu dekat dengannya. Napasnya hangat menyentuh kulit lehernya seperti hembusan angin dari alam baka. Meutia, dengan mata hitamnya yang dalam seperti sumur tanpa dasar di pegunungan Aceh, mendengarkan cerita Raska dengan perhatian yang intens. Jari-jarinya yang panjang dan dingin sesekali menyentuh punggung tangannya. Sentuhan yang ringan tapi membara, mengirimkan gelombang panas yang merayap naik ke dada Raska. "Ceritakan semuanya, Raska. Menantuku yang kuat." Bisiknya, suaranya rendah dan bergema seperti mantra dukun Aceh kuno yang memanggil roh leluhur. Bibirnya yang penuh dicat merah darah, melengkung dalam senyum yang menggoda, tapi di baliknya Raska bisa merasakan sesuatu yang lebih gelap. Sebuah kelaparan primal yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meraba-raba tubuhnya dari dunia lain. Raska melanjutkan kisahnya. Suaranya gemetar saat menceritakan bagaimana bosnya menuduhnya menghapus database, sebuah kebohongan yang bisa menghancurkan segalanya. "Aku tak melakukannya, Bu. Tapi bukti seolah menunjuk ke arahku," katanya. Matanya tertarik pada lekuk tubuh Meutia di balik kebaya sutra, yang transparan di bawah cahaya lilin, menampakkan bayang-bayang kulitnya yang halus seperti sutra yang disentuh oleh angin malam. Meutia membela dia dengan semangat yang membara, suaranya naik seperti gelombang samudra pasca tsunami Aceh. "Kau tak bersalah, Raska. Di tanah ini kebenaran tak selalu dari dunia nyata. Ada roh-roh yang bisa membongkar kebohongan, jika kau izinkan aku memanggilnya." Tangannya kini meremas bahu Raska dengan lembut tapi tegas, jari-jarinya menelusuri otot-ototnya seperti ular berbisa yang siap menyuntikkan racun kenikmatan, membuat darah Raska berdesir dengan campuran hasrat terlarang dan ketakutan yang mencekam. Kat Nadia, istrinya, duduk di sudut ruangan seperti patung batu dari reruntuhan masjid kuno. Matanya menyipit penuh cemburu yang membara. "Kenapa tak kau belah dirimu sendiri, Mas? Atau minta bantuanku sebagai rekan kerja?" Tanyanya dingin. Suaranya seperti angin dingin yang menerobos kabut, tapi Meutia memotong dengan tajam. Matanya menyala seperti api unggun ritual. "Nadia, anakku, suamimu butuh dukungan, bukan tuduhan. Sebagai istri kau harus patuh dan membela, bukan menyudutkan seperti musuh." Nadia menunduk, wajahnya memucat, tapi di matanya Raska melihat kilatan kecurigaan. Sebuah firasat bahwa hubungan antara dirinya dan mertuanya ini bukan sekadar bela-membela, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, seperti akar pohon beringin yang menembus tanah kuburan. Saat Nadia bangkit untuk pergi ke kamar, meninggalkan mereka berdua, udara ruangan terasa semakin berat, seperti dipenuhi oleh kabut mistis yang berbau nafsu. Meutia mendekat lebih lagi, tubuhnya hampir menyentuh Raska. Aroma tubuhnya, campuran mawar liar, keringat manis, dan sesuatu yang busuk seperti darah lama, membuat kepala Raska pusing. "Kau bisa cerita apa saja padaku, Raska. Aku akan lindungi kau seperti milikku sendiri." Bisiknya, bibirnya begitu dekat hingga Raska bisa merasakan hembusan napasnya yang panas. Seperti ciuman dari sukubus yang haus akan jiwa pria. Tapi di saat itu dari kamar Meutia di lantai atas, terdengar suara aneh. Gumaman rendah seperti doa kuno Aceh, campuran antara erangan kenikmatan dan jeritan kesakitan.
disertai dentingan lonceng kecil yang seperti panggilan roh. Raska merinding, bulu kuduknya berdiri tegak, tapi hasratnya justru membara. Seolah suara itu memanggilnya, mengundangnya ke ritual sensual yang terkutuk. Malam itu, saat Raska berbaring di kamarnya sendirian, Nadia masih lembur di kota, bisikan semakin jelas. Dari dinding tipis yang memisahkan kamarnya dengan kamar Meutia, ia mendengar napas berat, desahan lembut yang seperti campuran antara doa dan godaan. Raska, datanglah. Rasakan pesona ini. Kutukan ini milikmu. Ia bangkit, jantungnya berdegup kencang dan mendekati pintu. Di baliknya ia bisa membayangkan Meutia. Tubuhnya telanjang di bawah selimut sutra. Tangannya memeluk bantal seperti memeluk kekasih, mata merahnya menyala dalam kegelapan. Apakah ini ritual Aceh kuno yang memanggil roh suaminya yang mati, atau roh pendendam yang haus akan nafsu baru? Raska merasakan tangan tak kasat mata menyentuh pahanya. Dingin tapi membara, membuatnya mengerang pelan dalam campuran teror dan ekstasi. Nadia yang pulang diam-diam mengintip dari bayang-bayang, hatinya hancur melihat suaminya terpesona. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar godaan manusiawi, tapi mantra mistis yang akan menyeret mereka semua ke kegelapan jiwa yang tak berujung. Di luar, hutan Aceh bergumam lebih keras, roh-roh korban konflik masa lalu ikut bernyanyi dalam nada erotis yang menyeramkan, mengingatkan bahwa di tanah rencong ini, godaan tak pernah datang sendirian. Ia selalu disertai kutukan yang mendalam, di mana nafsu dan kematian saling terkait seperti akar dan darah. Raska mengabaikan firasatnya, terpesona oleh pesona Meutia yang seperti mantra. Tapi dalam hati ia tahu, ini baru permulaan dari mimpi buruk sensual yang akan membuat bulu kuduk berdiri selamanya. Siang itu matahari Aceh yang biasanya terik kini tersembunyi di balik awan hitam pekat, seolah langit sendiri menolak menyaksikan kegelapan yang merayap di rumah tua itu. Udara di dapur terasa lembab dan berat, dipenuhi aroma manis kue tradisional Aceh. Keukarah yang renyah, dicampur dengan sesuatu yang aneh, seperti bau darah segar yang disembunyikan di balik gula aren. Nyonya Meutia berdiri di depan kompor kayu tua. Tubuhnya bergerak lambat tapi penuh pesona mistis, seperti dukun perempuan dari legenda Aceh yang memanggil roh dengan setiap adukan adonan. Rambutnya terurai liar, mata hitamnya menyala seperti bara api unggun di malam bulan mati, dan bibirnya bergumam mantra kuno yang samar. Ya roh leluhur, tuangkan nafsu ke dalam manis ini. Biarkan ia merasakan kutukan yang manis, yang membusuk dari dalam. Teuku Raska masuk ke dapur, tubuhnya masih lelah dari malam sebelumnya yang penuh bisikan angker. Ia mencium aroma itu, manis tapi menyengat, membuat perutnya bergejolak dan darahnya berdesir dengan hasrat yang tak wajar. Pek, apa yang ibu buat? Baunya menggoda sekali, katanya, suaranya gemetar. Mata tertarik pada tangan Meutia yang memegang pisau kayu, mengiris rempah-rempah dengan gerakan yang seperti menyayat daging korban ritual. Meutia berbalik, senyumnya lambat dan mengerikan, seperti mayat yang bangkit dari kubur dengan bibir melengkung penuh janji kenikmatan abadi. Ini keukara spesial, Raska. Menantuku yang haus akan kenyamanan. Bisiknya, suaranya rendah dan bergema seperti angin dari gua-gua angker di pegunungan Gayo, di mana roh-roh pendendam bersembunyi. Ia mendekat, membawa piring berisi kue hangat, uapnya naik seperti asap dupa ritual hitam. Dibuat dengan ramuan warisan keluarga, dari darah leluhur yang tak pernah mati. Coba nak, rasakan bagaimana manis ini menyusup ke jiwamu. Membangkitkan api yang telah lama padam, api yang akan membakarmu dari dalam, sampai kau tak bisa membedakan antara kenikmatan dan siksaan abadi. Raska ragu, tapi tangan Meutia menyentuh dagunya dengan lembut. Jari-jarinya dingin seperti sentuhan hantu, memaksa bibirnya terbuka. Gigitan pertama, manis yang meledak di lidahnya, tapi di baliknya ada rasa getir seperti darah kering, membuat visinya kabur. Ia melihat bayangan samar, sosok pria-pria dari masa lalu Meutia. Wajah mereka hancur oleh cakar tak kasat mata. Mata kosong mereka menatap Raska dengan jeritan bisu. Jangan, ia akan menyayat jiwamu, seperti ia menyayat kami. Dengan pesona yang beracun, Kak Nadia telah pergi lembur, meninggalkan rumah yang kini terasa seperti makam hidup. Raska duduk di meja dapur, tubuhnya mulai panas, keringat bercucuran seperti air mata roh yang menangis. Meutia duduk di depannya. Mata mereka bertemu dalam tatapan yang mistis, penuh godaan mengerikan. Raska, kau merasakannya, bukan?
Ramuan ini, ia memanggil roh suamiku yang mati. Roh yang haus akan nafsu pria sepertimu, gumam Meutia. Tangannya merayap ke lengan Raska. Kuku-kukunya menekan kulit seperti cakar harimau gaib dari hutan Aceh. Ia mati karena pengkhianatan. Tapi aku hidup untuk membalas melalui manis ini, melalui sentuhan ini. Kau mau kan? Menjadi milikku. Meski itu berarti jiwamu akan terkoyak, disayat oleh kutukan yang tak pernah berakhir. Raska mengerang, tubuhnya bergidik dalam campuran ekstasi dan teror yang menyayat hati. Ini salah Nadia, katanya lemah. Tapi Mutia mendekatkan wajahnya. Napasnya panas seperti hembusan dari neraka bawah tanah Aceh, di mana jiwa-jiwa korban konflik disiksa selamanya. Nadia tak mengerti, Raska. Ya anakku, tapi kau adalah darah segar yang kutunggu. Rasakan, Roro ini memanggilmu, bisiknya, dan tiba-tiba angin menderu di dapur. Api kompor menyala lebih tinggi, membentuk wajah-wajah mengerikan yang menyeringai. Jeritan mereka bergema samar, ambil ia, ada bingdala kau mengambilmu. Dengan cakar yang menyayat daging dan jiwa, malam menjelang Raska berbaring di kamar, tubuhnya terbakar oleh ramuan itu. Dalam mimpi buruk yang mencekam, ia melihat hantu korban masa lalu Meutia. Pria-pria yang tergoda, tubuh mereka terkoyak oleh tangan tak kasat mata. Darah mereka mengalir seperti sungai di Aceh pasca tsunami. Jeritan mereka menyayat telinga, lari. Sebelum pesonanya menyayat hatimu, sebelum bulu kudukmu berdiri tegang selamanya. Raska terbangun berkeringat, tapi di samping tempat tidurnya, bayangan Meutia muncul. Tangannya memegang sisa kue. Bisiknya mengerikan. Ini baru permulaan, Raska. Godaan manis yang beracun, yang akan membuatmu meronta dalam kenikmatan abadi. Atau siksaan yang tak berujung. Di luar, hutan bergumam dengan suara roh-roh yang haus. Angin menyayat daun-daun seperti pisau rencong, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri tegang, mengingatkan bahwa di balik manis godaan, tersembunyi racun jiwa yang mendalam, siap menyayat dan menghancurkan segalanya. Hujan deras mengguyur Banda Aceh malam itu, seperti air mata roh-roh pendendam yang banjir dari langit hitam pekat, mengubah tanah Aceh menjadi lumpur berdarah yang menelan segala rahasia. Petir menyambar, menerangi rumah tua itu sesaat, memperlihatkan bayang-bayang mengerikan di dinding. Wajah-wajah leluhur yang menyeringai dengan gigi tajam seperti rencong berkarat, mata mereka kosong tapi penuh dendam yang membara. Teuku Raska mondar-mandir di ruang bawah, tubuhnya masih bergidik dari efek ramuan kue kemarin. Nafsu yang terbakar kini bercampur dengan rasa sakit seperti cacing gaib yang menggerogoti ususnya dari dalam. Ia tak bisa tidur. Bisikan dari hutan semakin ganas, jeritan samar yang seperti suara korban konflik Aceh masa lalu. Kubur. Gali kubur. Rahasia menyayatmu. Nyonya Meutia duduk di kursi goyang kayu jati tua. Matanya tertutup seolah dalam trans. Gumamannya rendah dan mengerikan. Ya roh suamiku, Tunku Hasan, bangkitlah dari kuburmu. Lihat menantu ini. Ia akan gantikanmu atau bergabung denganmu di kegelapan. Raska mendengarnya. Bulu kuduknya berdiri tegang seperti duri landak yang siap menusuk. Tapi ia tak bisa menahan diri untuk mendekat. Bu, apa yang ibu katakan? Ini semakin aneh, tanyanya. Suaranya pecah seperti tulang yang retak di bawah siksaan hantu. Meutia membuka mata tiba-tiba, pupilnya melebar seperti sumur neraka. Dan senyumnya menyayat hati seperti pisau bedah yang dingin. Rahasia Raska, rahasia keluarga yang terkubur dalam konflik tanah ini. Suamiku mati bukan karena perang gam saja, tapi karena pengkhianatan seperti yang kau rasakan sekarang. Tangannya meraih lengan Raska, kuku-kukunya menggali kulit hingga berdarah sedikit, darah yang terasa panas seperti lava dari gunung seulawah yang angker. Raska menarik diri tapi terlambat. Ia melihat visi mengerikan. Kuburan belakang rumah, tanahnya bergoyang seperti ada yang menggali dari bawah. Tangan keriput bangkit meraih kaki Meutia. Kau bunuh aku. Dengan pesonamu, Raska kabur ke loteng, mencari udara, tapi di sana ia menemukan kotak tua berdebu. Berukir motif pintoe Aceh yang seperti mata-mata yang mengawasi. Di dalamnya foto-foto lama. Meutia muda, cantik mematikan. Berdiri di samping suaminya Tunku Hasan di tengah hutan perang. Tapi di foto lain Hasan tergeletak mati, dada tersayat dalam, mata terbelalak penuh teror. Dan di belakangnya bayangan Meutia dengan tangan berdarah.
Bisikannya dari foto seolah hidup, ia mengkhianati aku dengan wanita lain. Jadi aku kutuk ya, dengan ritual darah. Rohnya tak pernah pergi, Raska. Ia menunggumu di kubur itu untuk bergabung dalam siksaan abadi. Karena dia pulang basah kuyup, wajahnya pucat seperti mayat yang baru digali. Ia melihat Raska memegang foto itu. Kemarahannya meledak seperti bom di masa konflik. Mas, apa yang kau lakukan dengan barang-barang ibu? Kau terlalu dekat dengannya. Jeritnya, suaranya menyayat malam seperti jeritan korban penyiksaan. Raska mencoba menjelaskan. Nadia, ini rahasia. Suami Meutia mati karena sesuatu yang mengerikan. Tapi Meutia muncul dari bayang-bayang tangga. Suaranya dingin seperti angin kuburan. Nadia anakku, jangan ganggu. Raska adalah milik keluarga sekarang. Roh-roh leluhur memilihnya untuk membayar hutang darah. Konfrontasi meledak, Nadia menampar Raska. Tapi tangan Meutia menangkap pergelangan Nadia dengan kekuatan gaib, memelintir hingga tulang berderit seperti ranting patah di hutan angker. Kau tak tahu, Nadia, ayahmu mati karena kutukan yang aku wariskan. Konflik Aceh hanyalah kedok. Aku dukun darah yang mengorbankan pria untuk kekuatan. Raska, ia selanjutnya kecuali ia menyerah pada pesonaku. Nadia menjerit, tapi suara itu tertelan oleh guntur. Dan tiba-tiba tanah di bawah rumah bergoyang. Kuburan keluarga di belakang seolah hidup, tangan-tangan kerangka bangkit menyayat udara, darah lumpur muncrat dari tanah. Jeritan Hasan bergema. Pengkhianatan, pengkhianatan. Menyayat jiwamu. Raska lari keluar. Hujan menyayat kulitnya seperti ribuan jarum roh pendendam. Tapi di kuburan itu ia melihat batu nisan Hasan retak dan dari celahnya, mata merah menyala menatapnya. Bisik mengerikan, datanglah, bergabunglah, atau kutukan akan menyayat keluargamu selamanya. Meutia mengikuti, tubuhnya basah menempel seperti ular basah, tangannya meraih Raska dari belakang. Pilih, menantuku, nafsu atau kematian, roh ini tak akan lepaskan. Nadia menyaksikan dari jendela, hatinya hancur menyayat, tahu bahwa rahasia kuburan ini baru permulaan dari teror yang akan menelan mereka hidup-hidup, membuat bulu kuduk berdiri dalam ketakutan yang tak terucap. Di tengah hujan darah itu, hutan Aceh tertawa dengan suara roh-roh yang haus, mengingatkan bahwa rahasia terkubur tak pernah diam. Ia bangkit untuk menyayat yang hidup, dalam kegelapan yang lebih mengerikan dari mimpi buruk apapun. Malam itu, kegelapan menelan rumah tua di pinggiran Banda Aceh seperti mulut monster gaib yang haus darah. Listrik padam tiba-tiba seolah roh-roh pendendam memutuskan kabelnya dengan cakar tajam. Petir menyambar jauh, tapi tak ada cahaya yang menyusup masuk. Hanya kegelapan pekat yang berbau lembab dan busuk, seperti napas mayat yang bangkit dari kubur basah. Angin menderu melalui celah-celah dinding, membawa jeritan samar dari hutan Aceh. Suara-suara perempuan yang merintih dalam siksaan abadi, campur aduk dengan erangan nafsu yang terkutuk. Teuku Raska duduk di ruang tamu, tubuhnya gemetar dalam dingin yang tak wajar. Jantungnya berdegup seperti genderang perang gam yang menghantui mimpi buruknya. Ramuan dari kue Meutia masih meracuni darahnya, membuat nafsunya membara seperti api neraka. Tapi di balik itu, rasa sakit menyayat seperti ribuan jarum menusuk jiwanya. Nyonya Meutia muncul dari kegelapan seperti hantu sukubus dari legenda Aceh kuno. Tubuhnya hanya diterangi samar oleh lilin tunggal yang berkedip-kedip di tangannya. Nyala apinya membentuk bayang-bayang mengerikan di wajahnya. Mata hitamnya menyala seperti bara, bibirnya melengkung dalam senyum yang menyayat hati. Ia mendekat pelan, langkahnya tak bersuara seperti roh yang melayang. Kebaya sutranya setengah terbuka, menampakkan kulit pucat yang seperti mayat hidup. Lekuk tubuhnya menggoda tapi mematikan. Raska, menantuku yang tersiksa. Bisiknya, suaranya rendah dan emosional, seperti tangisan dukun yang kehilangan jiwa kekasihnya. Kegelapan ini, dia panggil kita. Tak ada Nadia sekarang, hanya kau dan aku, dan roh-roh yang haus akan pelukan kita. Raska mundur, punggungnya menyentuh dinding dingin yang seperti tangan mayat meraihnya. Bulu kuduknya berdiri tegang. Jangan. Ini salah. Nadia istriku. Anakmu sendiri. Jeritnya, suaranya pecah dalam emosi yang menyayat, campuran antara hasrat terlarang dan ketakutan yang membara. Tapi Meutia semakin dekat. Tangannya menyentuh dada Raska. Jari-jarinya merayap seperti ular berbisa. Dingin tapi membakar kulitnya. Salah? Oh Raska, kau tak mengerti luka ini. Gumamnya.
Air mata mengalir di pipinya, tapi bukan air mata biasa. Ia berkilau seperti darah hitam di bawah cahaya lilin. Suamiku, Tunku Hasan, ia khianati aku dengan nafsu murahan. Aku bunuh dia dengan ritual darah, tapi rohnya tak pergi. Dia hidup di dalamku. Haus akan pria sepertimu. Kau bisa isi kekosongan ini, Raska. Peluk aku, atau roh ini akan menyayatmu hidup-hidup. Raska hampir menyerah. Tubuhnya bergidik dalam ekstasi mengerikan. Tangannya naik menyentuh pinggang Meutia, merasakan panas yang tak wajar seperti api dari alam baka. Bu, kenapa aku? Kenapa harus aku yang menanggung kutukan ini? Tanyanya, suaranya bergetar emosional. Air mata mengalir di wajahnya, menyayat hati seperti pisau rencong yang menusuk dada. Meutia mendesah, tubuhnya menempel padanya, napasnya panas di leher Raska. Karena kau mirip dia, Raska. Tampan, kuat, tapi lemah pada pesona. Nadia, ia anakku, tapi ia tak pernah paham luka ibunya. Aku kehilangan segalanya di konflik itu. Suami, kehormatan, jiwa, Kau bisa kembalikan itu. Ciumaku. Rasakan roh Hasan melalui bibirku. Ia akan bisik rahasia yang menyayat jiwamu. Tapi tiba-tiba visi mengerikan muncul di kegelapan. Mayat Teungku Hasan bangkit dari kubur. Tubuhnya compang-camping dengan luka sayat dalam. Darah mengalir seperti sungai hitam. Matanya kosong tapi penuh dendam. Pengkhianat. Kau ambil istriku. Aku akan koyakmu. Jerit roh itu. Suaranya bergema di kepala Raska seperti guntur yang menyayat telinga. Raska menjerit mendorong Meutia mundur. Tubuhnya jatuh ke sofa, lilin padam total meninggalkan kegelapan mutlak. Tidak, ini monster. Kau bunuh suamimu. Dan sekarang mau bunuh aku dengan godaan ini. Teriak Raska, emosinya meledak seperti bendungan jebol. Suaranya penuh isak yang menyayat. Aku cinta Nadia. Bukan kutukanmu. Pintu depan terbuka dengan derit mengerikan. Angin hujan menerobos masuk seperti roh yang marah. Kat Nadia berdiri di ambang pintu basah kuyup. Matanya melebar melihat bayang-bayang mereka di kegelapan. Mas Ibu, apa ini? Jeritnya. Suaranya pecah dalam emosi yang menyayat hati. Air mata bercampur hujan di wajahnya. Ia menyambar lilin cadangan, menyalakannya dengan tangan gemetar. Cahaya menerangi Meutia yang tersenyum mengerikan dan Raska yang berlutut dalam penyesalan. Nadia, sayang, ini bukan seperti yang kau lihat, gumam Raska. Suaranya lemah dan emosional. Tapi Nadia menamparnya keras. Suara tamparan itu menyayat malam seperti cambuk siksaan. Kau khianati aku dengan ibuku sendiri. Isak Nadia, tubuhnya ambruk ke lantai. Tangisannya meledak seperti jeritan jiwa yang hancur. Ibu, kenapa? Kau bilang ayah mati karena perang. Tapi aku tahu sekarang, kau dukun hitam. Kau bunuh dia. Luka lama ini, kau wariskan padaku. Aku bencimu, Ibu. Bencimu sampai mati. Meutia bangkit. Matanya menyala merah seperti roh pendendam. Suaranya dingin tapi emosional. Nadia, anakku, kau tak paham. Luka ini lebih dalam dari samudera pasca tsunami. Raska, ya obatku, tapi kau bisa bergabung. Atau roh ayahmu akan datang menyayat kita semua. Kegelapan semakin pekat, roh Hasan muncul samar di sudut ruangan. Tangannya meraih Nadia. Jeritannya menyayat. Putriku. Lari. Sebelum ia menyayatmu seperti menyayat aku. Nadia menjerit histeris. Raska memeluknya dalam emosi yang membara. Tapi Meutia tertawa pelan. Suaranya mengerikan seperti angin kuburan. Malam tanpa cahaya itu menjadi mimpi buruk emosional yang menyayat jiwa mereka bertiga. Di mana godaan, pengkhianatan, dan kutukan saling terkait dalam pelukan maut yang tak berujung, membuat bulu kuduk berdiri dalam teror yang mendalam. Pagi berikutnya, kabut tebal menyelimuti Banda Aceh seperti kain kafan basah yang menutupi mayat-mayat tak terkubur dari masa konflik Aceh, membuat udara terasa berat dan penuh bisikan roh-roh yang tak pernah damai. Teuku Raska bangun dengan tubuh lemas. Luka emosional dari malam sebelumnya masih menyayat jiwanya seperti rencong yang tertanam dalam. Darah hasrat dan ketakutan bercampur dalam mimpi buruk yang tak hilang. Kat Nadia telah pergi sejak subuh, meninggalkan catatan dingin di meja. Aku butuh waktu, Mas, jangan ikuti aku, atau kutukan itu akan menelan kita berdua. Nyonya Meutia menghilang ke hutan belakang. Gumamannya masih bergema di telinga Raska, seperti mantra yang menempel seperti kutu gaib. Warisan darah. Kau tak bisa lari, menantuku. Raska tak tahan lagi. Rahasia kuburan dan roh Hasan yang menghantui membuatnya gelisah.
Nafsu terkutuk dari ramuan Meutia kini berubah menjadi racun yang menggerogoti pikirannya. Ia memutuskan menyelidiki sendiri, menyusuri jalan berlumpur ke masjid tua di desa tetangga, sebuah bangunan batu yang retak-retak seperti tulang leluhur yang patah. Atapnya runtuh sebagian akibat gempa dan perang lama. Udara di dalam masjid dingin dan lembab. Bau dupa lama bercampur dengan aroma tanah kuburan. Dindingnya berukir ayat-ayat Quran yang tampak hidup. Huruf-hurufnya seperti merayap seperti cacing di bawah cahaya redup dari jendela kaca patri yang berlumur darah kering. Atau mungkin hanya ilusi dari pikirannya yang terganggu. Seorang ulama tua, Teungku muda, duduk di mihrab, matanya buta tapi seolah melihat segala kegelapan jiwa. Rambut putihnya kusut seperti kabut pagi. Tangannya memegang tasbih dari tulang manusia, konon dari korban ritual hitam masa lalu. "Masuklah, anak muda. Aku mencium bau kutukan di tubuhmu," katanya dengan suara serak seperti angin dari gua angker, membuat bulu kuduk Raska berdiri tegang. Raska duduk di depannya, tubuhnya gemetar, menceritakan semuanya dengan suara emosional yang menyayat. "Teungku, mertuaku Nyonya Meutia. Ia bukan manusia biasa. Roh suaminya menghantui, godaan sensualnya seperti racun, dan Nadia istriku hancur karenanya. Apa ini warisan Aceh yang gelap? Konflik GAM hanyalah kedok." Teungku muda tertawa pelan. Suaranya mengerikan seperti gumaman roh pendendam di bawah tanah. Meutia, keturunan dukun hitam dari suku Gayo kuno. Sebelum Islam datang menjinakkan tanah ini, leluhurnya memanggil roh rimang, jiwa harimau gaib yang haus nafsu dan darah. Saat konflik ia gunakan itu untuk balas dendam. Suaminya Teungku Hasan selingkuh dengan perempuan desa. Jadi Meutia kutuk dia dengan ritual darah di hutan, sayat dadanya dengan rencong beracun mantra. Rohnya tak pergi, ia ikat di keluarga, mewarisi ke anak cucu. Siapapun pria yang masuk ikatan darahnya, sepertimu menantu akan digoda, dirasuki, sampai jiwa terkoyak. Kutukan itu, godaan sensual yang berubah jadi mimpi buruk di mana korban merasakan ekstasi sebelum disayat roh rimang. Raska memucat, visi mengerikan muncul lagi. Di masjid itu, bayang-bayang rimang muncul, tubuh harimau raksasa dengan mata merah Meutia. Cakarnya menyayat udara, darah muncrat dari dinding seperti hujan neraka. Bagaimana menghentikannya, Teungku? Aku hampir menyerah pada pesonanya malam tadi. Nadia, ia anaknya tapi luka itu menyayat kami. Isak Raska. Air matanya jatuh seperti darah. Emosinya meledak dalam jeritan yang menyayat ruangan suci itu. Ulama itu mendekat. Tangannya menyentuh dahi Raska. Dingin seperti es kuburan. Hanya dengan darah balasan atau pengampunan yang dibayar mahal. Tapi hati-hati. Kutukan ini mengendalikan melalui mimpi. Malam ini ia akan datang lagi, dalam bentuk Meutia yang menggoda, tapi roh rimang yang menyayat. Kembali ke rumah, senja menjelang seperti darah yang menggenang di langit Aceh. Raska berbaring, tubuhnya lemah, dan mimpi datang seperti banjir mengerikan. Mutia telanjang di hutan ritual, tubuhnya berlumur darah, mata rimang menyala. Raska, datanglah, rasakan warisan ini. Peluk aku atau rimang akan koyakmu. Ia ikut terlibat dalam mimpi itu. Tangannya menyentuh tubuh Meutia. Ekstasi membara tapi disertai sakit menyayat. Cakar rimang menggali dadanya. Darah mengalir, jeritan Hasan bergema. Bergabunglah. Seperti aku. Disayat selamanya. Raska terbangun menjerit. Dada sungguhannya berdarah sedikit. Goresan misterius seperti cakar gaib. Meutia muncul di pintu kamar. Senyumnya mistis dan emosional. Air mata darah mengalir di pipinya. Kau lihat, Raska. Ini warisan budaya Aceh yang gelap, belenggu dari leluhur. Konflik luar hanyalah bayang. Kutukan dalam jiwa ini yang abadi. Nadia akan kembali. Tapi kau pilih aku atau rimang ambil semuanya. Raska menangis, Bu. Berhenti. Ini menyayat hatiku. Aku tak mau jadi korban selanjutnya. Tapi di luar, hutan bergumam, rimang mengaum pelan. Mengingatkan bahwa warisan budaya bisa menjadi neraka pribadi. Belenggu mengerikan di mana nafsu, darah dan roh saling menyayat dalam kegelapan yang tak berujung, membuat jiwa Raska terperangkap selamanya dalam teror mendalam yang menyayat bulu kuduk hingga tegang abadi. Siang itu, matahari Aceh yang biasanya membara kini terselubung awan hitam seperti asap dari api neraka yang membara di bawah tanah. Membuat rumah tua itu terasa seperti tungku penyiksaan yang siap membakar jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Udara panas dan lembab,
bercampur bau amis darah kering dan mawar layu, merayap seperti tangan gaib yang meraba-raba kulit, membuat bulu kuduk berdiri tegang seolah ada yang mengawasi dari kegelapan. Karena dia pulang lebih awal dari kerja, hatinya gelisah seperti sungai Aceh yang banjir setelah hujan darah. Firasat buruk menyayat pikirannya sejak mimpi malam tadi. Visi samar Meutia memeluk Raska dalam pelukan maut, darah mengalir dari mata mereka seperti air mata pengkhianatan. Nadia membuka ponsel Raska yang tertinggal di meja, jarinya gemetar saat melihat pesan rahasia. Chat mistis yang seolah hidup, kata-kata Meutia berdenyut seperti mantra hitam. Raska, tubuhmu seperti api yang membara di hatiku. Datanglah malam ini, rasakan pesona kutukan ini. Roh Hasan haus akan nafsumu, seperti aku haus akan darahmu. Pesan itu bukan teks biasa. Huruf-hurufnya bergerak samar di layar, seperti cacing gaib yang menggeliat. Dan di baliknya, bayangan wajah Meutia menyeringai dengan mata merah membara. Nadia menjerit pelan, hatinya tersayat seperti daging yang digores rencong. Air mata mengalir panas di pipinya. Pengkhianatan. Ini pengkhianatan yang membara. Gumamnya, suaranya pecah dalam isak yang menyayat ruangan. Teuku Raska masuk dari dapur, wajahnya pucat seperti mayat yang baru bangkit, tubuhnya masih bergetar dari mimpi rimang yang menyayat dadanya tadi malam. Ia melihat Nadia memegang ponselnya dan dunia seolah runtuh. Nadia, sayang, itu bukan apa-apa, katanya lemah, tapi suaranya bergetar emosional. Matanya penuh penyesalan yang menyayat. Nadia melempar ponsel itu ke lantai. Layarnya retak seperti jiwa yang hancur. Dan menyerbu Raska dengan kemarahan yang membara. Bukan apa-apa, kau selingkuh dengan ibuku sendiri. Chat ini, kata-katanya seperti racun yang membara di hatiku. Kenapa, Mas? Kenapa engkau biarkan kutukan itu menyayat kita? Jeritnya, tangannya menampar dada Raska berulang kali. Isakannya meledak seperti api yang melahap rumah. Aku istrimu, anaknya, tapi kau pilih godaan maut itu. Luka ini membara selamanya. Nyonya Meutia muncul dari bayang-bayang koridor. Tubuhnya seperti api yang hidup. Kebaya merahnya menempel ketat seperti kulit kedua yang berdenyut dengan nafsu terkutuk. Matanya menyala seperti bara unggun ritual. Senyumnya menyayat seperti pisau bedah yang dingin. Nadia, anakku yang bodoh, bisiknya, suaranya rendah dan emosional tapi penuh dendam yang membara. Ini bukan pengkhianatan, ini warisan. Roh ayahmu, Teuku Hasan. Ia panggil Raska melalui aku. Kau tak paham luka ibumu dikhianati, disayat lalu membalas dengan darah. Raska, ia obatku api yang membara untuk padamkan api lama. Tangannya meraih lengan Raska, jari-jarinya membara panas seperti besi panas, mengirimkan gelombang nafsu yang mengerikan ke tubuhnya, membuat Raska mengerang pelan dalam campuran ekstasi dan teror. Konfrontasi meledak seperti bom di masa konflik Aceh. Nadia menyerang Meutia. Tangannya mencengkeram leher ibunya. Kau monster. Kau bunuh ayah. Sekarang mau bunuh pernikahanku? Kutukanmu ini. Ia membara di hatiku, menyayat jiwaku. Jeritnya, suaranya histeris dan menyayat. Air mata darah mengalir dari matanya. Tapi tiba-tiba, kekerasan supranatural meledak. Benda-benda di ruangan bergerak sendiri seperti dipanggil oleh roh pendendam. Kursi kayu melayang dan menghantam punggung Nadia. Membuatnya jatuh terjerembab. Lilin di meja menyala sendiri. Apinya membara tinggi seperti lidah api neraka. Cermin tua retak. Pecahannya beterbangan seperti pisau gaib yang menyayat udara. Menggores lengan Nadia hingga berdarah. Dan kemudian roh Teuku Hasan muncul dari kegelapan. Tubuhnya compang-camping seperti korban perang yang bangkit. Dadanya tersayat dalam dengan darah hitam mengalir abadi. Matanya kosong tapi membara dengan dendam. Putriku, lari. Tapi pengkhianat ini harus mati. Raungnya, suaranya seperti guntur yang menyayat telinga. Tangan keriputnya meraih Nadia. Cakarnya menggali bahunya. Darah muncrat seperti sungai hitam. Jeritan Nadia memecah malam. Ayah, tolong, jangan. Ini menyayat. Sakit yang membara. Roh itu menyerang Nadia dengan ganas. Tubuh gaibnya menindihnya. Napas busuknya seperti hembusan dari kubur. Kau warisi kutukanku. Pengkhianatan membara. Rasakan siksaan abadi. Raska terpecah, hatinya tersayat antara nafsu yang membara ke Meutia. Pesonanya seperti api yang memanggil. Tangannya masih merasakan panas sentuhan mertuanya. Dan kesetiaan ke Nadia. Istrinya yang kini meronta dalam pelukan roh maut. Hentikan ini. Nadia,
Aku, aku cintamu, jerit Raska. Suaranya pecah emosional, air matanya mengalir seperti darah, tubuhnya maju mundur dalam teror kutukan yang merayap seperti ular berbisa ke jiwanya. Ia mencoba menarik Nadia dari roh itu, tapi tangan Hasan menyentuhnya. Dingin membara seperti es api. Visi mengerikan muncul. Dirinya disayat oleh rimang, darah membara mengalir. Nafsu dan kematian saling terkait dalam pelukan maut. Meutia tertawa pelan. Suaranya mengerikan seperti angin hutan yang haus. Pilih Raska. Nafsuku atau kesetiaan yang membara jadi abu. Kutukan ini merayap. Ia akan bakar kita semua. Nadia meronta lemah, suaranya menyayat. Mas, tolong. Jangan khianati aku lagi. Luka ini membara. Raska jatuh berlutut. Teror kutukan menyayat jiwanya. Membuat bulu kuduk berdiri tegang dalam kegelapan yang membara. Di mana pengkhianatan bukan hanya kata. Ia api hidup yang melahap segalanya. Meninggalkan abu jiwa yang tak pernah padam. Malam bulan purnama di Aceh itu terasa seperti mata iblis yang menyala di langit hitam pekat. Cahayanya perak dingin menyusup melalui celah-celah hutan lebat, menerangi pepohonan beringin tua yang akarnya seperti cakar rimang gaib yang meraih tanah berdarah. Angin menderu ganas membawa aroma tanah basah bercampur dupa hitam dan darah segar. Seperti napas roh-roh leluhur yang haus akan korban ritual. Di tengah hutan belakang rumah, Nyonya Meutia telah menyiapkan altar kuno, sebuah batu datar berlumur-lumut dan noda darah lama dari masa konflik Aceh, dikelilingi obor-obor yang menyala dengan api biru gaib. Nyalaannya menari seperti jiwa-jiwa tersiksa yang bergoyang dalam tarian kematian. Bulan purnama mencapai puncaknya, dan Meutia berdiri di tengah. Tubuhnya telanjang di bawah kain tipis yang berkibar seperti selubung mayat, kulitnya pucat bercahaya seperti hantu sukubus, mata merahnya menyala seperti bara rimang yang membara. Teuku Raska dibawa ke sana seperti boneka dalam trans kutukan, tubuhnya lemah setelah pengkhianatan yang membara tadi siang. Pikirannya kabur oleh mantra yang Meutia hembuskan melalui angin sore. Bisikan sensual yang merayap ke telinganya. Datanglah Raska. Malam ini kita ikat selamanya. Roh Hasan akan saksikan. Ia tersandung di akar-akar pohon yang seperti ular hidup. Bulu kuduknya berdiri tegang saat melihat altar itu. Pisau rencong berkarat tergeletak di batu. Mangkuk tanah liat berisi darah kambing segar yang masih mengepul. Dan lingkaran garam bercampur abu tulang manusia. Simbol ritual hitam gayo kuno yang memanggil kekuatan gelap untuk mengikat jiwa pria ke dukun abadi. Bu, apa ini? Ini gila. Narya, dia terluka karenamu, jerit Raska. Suaranya pecah emosional. Air mata mengalir menyayat pipinya seperti darah panas, tapi tubuhnya tak bisa menolak. Nafsu terkutuk merayap seperti api di pembuluh darahnya. Meutia berbalik, senyumnya mistis dan mengerikan. Tangannya memegang mangkuk darah, jari-jarinya meneteskan cairan merah ke tanah yang seolah menyerapnya dengan rakus. Gila, ini warisan Raska. Ritual malam bulan purnama untuk ikatmu selamanya. Bisiknya, suaranya rendah dan bergema seperti mantra dukun yang memanggil rimang. Roh suamiku, Tungku Hasan, ia mati di altar seperti ini. Dadanya kusayat dengan rencong ini saat ia khianati aku. Darahnya memberi kekuatan untuk godain pria sepertimu. Ikat jiwamu ke aku. Malam ini dengan darahmu sendiri kau akan jadi milikku. Peluk aku, rasakan rimang masuk ke tubuhmu. Menyatukan nafsu kita dalam api abadi. Ia mendekat, tubuhnya menempel pada Raska. Panas kulitnya seperti lava dari gunung Seulawa. Bibirnya menyentuh lehernya dengan ciuman dingin yang membara, mengirimkan getaran ekstasi mengerikan yang membuat Raska mengerang. Bu, sakit, tapi enak. Tidak, ini kutukan. Raska ikut terlibat. Tangannya meraih pinggang Meutia seperti dalam mimpi buruk yang hidup. Ritual dimulai. Meutia menyayat telapak tangannya sendiri dengan rencong. Darah menetes ke mangkuk. Gumamannya semakin keras. Ya rimang, ya roh Hasan. Ambil darah ini. Ikat menantu ini dengan nafsu maut. Angin menderu lebih ganas, obor menyala tinggi. Dan bulan purnama seolah berdarah merah. Raska melihat visi mengerikan. Korban-korban sebelumnya, pria-pria dari masa lalu Meutia, tentara GAM yang tergoda, pedagang kota yang hilang misterius, tubuh mereka tergantung di pohon beringin. Dada tersayat, mata terbelalak dalam ekstasi terakhir sebelum kematian. Jeritan mereka bergema samar, lari. Ia mangsa kita. Dengan ritual ini, pesonanya beracun, darah kita mengikat rimang selamanya. Satu persatu hantu mereka muncul di lingkaran. Tangan keriput meraih Raska.
Cakar menyayat udaranya, darah hantu menetes ke tanah, membuat rumput layu dan berasap seperti terbakar nafsu. Kat Nadia, yang diam-diam mengikuti dari rumah, luka bahunya dari serangan roh Hasan masih berdarah, hatinya tersayat oleh pengkhianatan. Muncul dari semak-semak seperti bayang pendendam. "Mas Ibu!" "Berhenti!" Jeritnya, suaranya menyayat malam seperti rencong yang menusuk. Air mata bercampur darah mengalir di wajahnya. Ia berlari ke altar, mencoba menarik Raska, tapi jebakan roh aktif. Rimang mengaum dari kegelapan. Tubuh harimau gaib muncul samar, cakarnya menyabet Nadia, menggores lengannya hingga darah muncrat seperti hujan ritual. "Nadia, lari!" Teriak Raska, emosinya meledak tapi Mutia menariknya lebih dalam. Bibirnya mencium Raska dengan ganas. Darah dari sayatannya menetes ke mulutnya. "Minum, ikat selamanya." Rasakan visi mereka. Korbanku yang disayat Rimang. Nadia tertangkap dalam jebakan. Akar pohon hidup melilit kakinya seperti ular ritual, menariknya ke tanah yang terbuka seperti mulut kubur. Roh Hasan muncul lagi. Tangannya mencekik Nadia dari belakang. "Putriku, kau ganggu ritual. Rasakan siksaanku." Jerit roh itu suaranya mengerikan membuat Nadia meronta dalam sakit yang menyayat. "Ayah, tolong. Bukan aku. Ibu monster ini!" Raska terpecah, nafsu membara tapi visi korban menyayat jiwanya. Pria terakhir. Wajahnya mirip dirinya, jerit bisu. "Ia mangsa kami semua." Di malam purnama, darah mengikat, nafsu membunuh. Ritual mencapai puncak. Bulan purnama menyala merah darah. Angin ribut seperti badai tsunami. Roh-roh korban menari mengelilingi altar. Jeritan mereka menyatu dengan gumaman Mutia. "Selesai. Kau milikku, Raska." Selamanya disayat kenikmatan maut. Nadia menjerit lemah dari jebakan. Hutan Aceh bergumam dengan suara Rimang yang haus, membuat bulu kuduk berdiri tegang dalam teror supranatural yang mendalam, di mana ritual malam bulan purnama bukan hanya ikatan. Ia pintu ke neraka sensual yang tak berujung, di mana korban lama bangkit untuk menyambut yang baru dalam pelukan darah dan nafsu yang membara abadi. Bulan purnama masih menggantung tinggi di langit Aceh, seperti mata Rimang yang menyala penuh dendam. Cahayanya kini bercampur merah darah dari ritual yang baru saja mencapai puncaknya, menerangi hutan seperti medan perang gaib, di mana roh-roh konflik masa lalu bercampur dengan kutukan pribadi. Angin menderu seperti jeritan ribuan korban tsunami dan perang, membawa aroma darah segar yang tumpah di altar batu. Tanah suci Aceh yang konon diberkahi oleh para wali kini tercemar oleh noda hitam ritual. Darah Mutia dan Raska bercampur, mengalir seperti sungai neraka yang merayap ke akar-akar beringin, membuat pohon-pohon bergoyang seolah hidup dalam siksaan abadi. Udara pekat dengan bau besi berkarat dan mawar busuk, bulu kuduk siapapun yang berada di sana akan berdiri tegang, seolah tangan gaib meraba tulang punggung mereka. Tuku Raska berdiri di tengah altar, tubuhnya berlumur darah dari sayatan ritual, pikirannya hancur dalam badai emosi. Nafsu yang membara dari ciuman Mutia masih membakar bibirnya seperti racun api. Tapi visi korban-korban lama menyayat jiwanya seperti rencong yang berulang kali menusuk dada. "Putri, apa yang kau lakukan padaku?" Jeritnya, suaranya pecah emosional, air mata bercampur darah mengalir di wajahnya yang pucat. Aku melihat mereka semua. Pria-pria yang kau mangsa, mereka jerit di kepalaku. "Ini bukan cinta, ini pembunuhan." Mutia tertawa ganas, tubuhnya masih menempel padanya. Mata Rimangnya menyala lebih terang. "Bukan mangsa, Raska. Ini pembebasan. Aku Nyonya Mutia, dukun darah yang menyamar sebagai mertua penyayang. Sejak konflik GAM, aku balas dendam pada pria pengkhianat, suamiku Hasan yang pertama. Disayat di altar ini karena selingkuh dengan perempuan desa. Lalu tentara, pedagang, siapa saja yang masuk jaring pesonaku. Mereka beri kekuatan. Darah mereka buat aku abadi. Kau, menantuku, kau yang paling sempurna mirip Hasan muda. Denganmu Rimang akan lengkap." Raska mundur, tubuhnya gemetar dalam teror yang merayap seperti cacing gaib di ususnya. Tapi kutukan ritual sudah ikat, setiap langkahnya terasa berat, seperti rantai darah yang menariknya kembali. Di jebakan akar, Kat Nadia meronta lemah, luka cakar Rimang di lengannya mengeluarkan darah hitam yang berasap, wajahnya pucat seperti mayat yang menunggu dikubur. "Mas, bangun. Jangan biarkan dia, ibu monster ini." Isaknya, suaranya menyayat malam seperti jeritan korban penyiksaan. Air mata mengalir deras. "Aku tahu sekarang.
Sejak kecil aku curiga, ayah mati bukan karena perang, tapi karena ritualmu, Ibu. Kau pemburu berantai, menggunakan pesona untuk balas dendam pada dunia pria. Lukamu dari pengkhianatan, kau sebarkan ke kami. Nadia mencoba merangkak, tapi roh Hasan muncul lagi di sampingnya. Tangan gaibnya mencekik leher putrinya. Nadia, anakku, maafkan ayah. Tapi ibumu gila. Rimang makan jiwanya. Pertarungan klimaks meledak seperti bom di tanah suci yang tercemar. Razka menyadari kebenaran mengerikan. Meutia bukan hanya mertua, tapi predator abadi yang menyamar. Pesonanya senjata untuk mangsa pria dalam ikatan keluarga. Kau bunuh berapa orang, Bu? Dengan nama warisan Aceh? Raung Razka, emosinya membara. Tangannya meraih rencong dari altar, matanya penuh amarah dan penyesalan yang menyayat. Meutia menyerang balik. Cakarnya memanjang seperti rimang. Menggores dada Razka hingga darah muncrat seperti air mancur neraka. Puluhan Razka, setiap pria yang godain aku, atau yang aku godain, darah mereka suci untuk rimang. Konflik Aceh beri kedok sempurna. Hilang di hutan, katanya korban perang. Tapi kau beda. Aku cintamu. Dalam cara kutukan, Nadia dengan kekuatan terakhir dari luka yang membara, memutus akar jebakan dengan batu tajam. Darahnya menetes ke tanah suci, memanggil roh-roh lain, korban Meutia yang bangkit dari bayang-bayang hutan. Hantu pria-pria itu muncul massal. Tubuh mereka tersayat dan compang, jeritan mereka bergema menyayat. Balas dendam kami. Mereka menyerbu Meutia, tangan keriput meraih tubuhnya, menyayat kulitnya dengan cakar gaib. Darah dukun itu mengalir deras, mencemari tanah Aceh yang suci dengan noda hitam yang berasap. Nadia terluka parah, rimang menyabetnya lagi, cakarnya menggali perutnya hingga usus hampir terlihat, jeritannya mengerikan. Mas, bunuh dia, atau kita semua mati disayat. Razka terpecah dalam pilihan maut. Nafsu sisa ritual masih memanggilnya ke pelukan Meutia yang berdarah, tapi kesetiaan dan teror mendorong rencong ke tangannya. Maaf, Bah. Ini akhir kutukanmu. Teriaknya, suaranya pecah dalam isak yang menyayat jiwa, menusuk rencong ke dada Meutia. Tepat di tempat ia bunuh Hasan dulu. Darah meledak seperti tsunami hitam, tubuh Meutia ambruk ke altar. Mata rimangnya memudar, tapi senyum terakhirnya mengerikan. Kau bunuh aku. Tapi rimang hidup, di darahmu sekarang. Roh Hasan tertawa dari kegelapan, menghilang bersama hantu korban, meninggalkan Nadia tergeletak berdarah parah, napasnya tersengal. Razka berlutut di darah yang menggenang di tanah suci, tubuhnya gemetar dalam kemenangan mengerikan, tapi kutukan merayap lebih dalam. Visi Meutia berbisik di kepalanya. Ini baru awal, pembunuh berantai berikutnya adalahmu. Hutan Aceh bergumam dengan suara rimang yang haus. Darah mencemari segalanya, membuat bulu kuduk berdiri tegang dalam teror yang mendalam, di mana kemenangan atas monster lahirkan monster baru, dan tanah suci menjadi saksi bisu dari siklus darah yang tak berujung. Nadia meraih tangan Razka lemah. Mas, selamatkan aku. Sebelum terlambat, bisiknya. Tapi malam itu, darah terus mengalir, menyiratkan akhir yang lebih gelap. Setelah kematian Meutia yang berdarah di altar hutan, malam Aceh berubah menjadi mimpi buruk yang hidup. Bulan purnama memudar seperti mata rimang yang tertutup kelopak maut, meninggalkan kegelapan pekat yang dipenuhi bisikan roh-roh yang tak puas. Darah di tanah suci masih mengepul seperti asap dupa hitam. Aroma amisnya merayap ke rumah tua seperti jari-jari gaib yang meraba dinding, membuat udara terasa berat dan sesak, seolah rimang sendiri bernapas di setiap sudut. Teuku Razka menggendong Kat Nadia yang terluka parah. Tubuhnya lemah bercampur darah dan lumpur ritual. Luka cakar di perutnya menganga seperti mulut jeritan abadi. Darah mengalir pelan tapi tak berhenti, mencemari lantai kayu yang retak seperti tulang keluarga yang patah. Mereka melarikan diri ke desa tetangga, sebuah kampung kecil di pinggiran Banda Aceh, di mana rumah-rumah sederhana berdiri di bawah bayang masjid tua, tapi kutukan mengikuti seperti bayang maut. Setiap langkah Razka terasa ditarik oleh tangan tak kasat mata. Suara Meutia berbisik di telinganya, kau bunuh aku, tapi aku hidup di darahmu. Rimang bangkit lebih kuat. Di sebuah gubuk kosong yang mereka tempati sementara, Razka merebahkan Nadia di tikar anyaman. Tangannya gemetar saat membalut lukanya dengan kain kotor. Air matanya jatuh seperti hujan penyayat. Nadia, sayang, tahanlah. Aku salah besar. Godaan itu, pesona ibumu,
Ya buat aku buta. Isaknya, suaranya pecah emosional, menyayat keheningan malam seperti rencong yang menusuk hati sendiri. Maafkan aku. Aku khianatimu, biarkan rimang masuk ke jiwa kita. Kalau kau mati, aku ikut mati bersamamu. Nadia membuka mata lemah, wajahnya pucat seperti kain kafan basah. Tangannya meraih lengan Raska dengan jari-jari dingin yang gemetar. Darah menetes dari sudut bibirnya saat berbicara. Mas, sakit? Luka ini seperti api yang membakar dari dalam. Tapi luka hatiku lebih menyayat. Bisiknya, suaranya tersengal tapi penuh emosi yang menyentuh jiwa. Air mata mengalir pelan bercampur darah. Kenapa kau biarkan dia? Chat itu, pelukan itu. Aku lihat di matamu nafsu yang membara. Aku anaknya, istrimu. Tapi engkau pilih monster itu? Aku takut, Mas. Takut kutukan ini warisi ke anak kita nanti. Kalau kita punya, tolong pegang tanganku. Jangan lepaskan meski rimang datang. Raska memeluknya erat. Tubuhnya bergetar dalam isak yang tak terkendali. Aroma darah Nadia menyayat hidungnya seperti pengingat dosa. Aku bodoh, Nadia. Melemah pada pesonanya. Karena masalah kerja, karena merasa sendirian. Tapi kau segalanya bagiku. Ingat pertama kita ketemu di kantor. Senyummu yang buat aku jatuh cinta. Bukan godaan maut seperti Meutia. Aku bunuh dia untukmu, untuk kita. Tapi sekarang, rohnya bangkit aku rasakan di dadaku. Goresan rimang seperti cakar yang merayap. Gumamnya, suaranya menyayat malam, tangannya menyentuh luka Nadia dengan lembut. Aku janji, aku lawan ini. Kita lari ke ulama lagi, atau aku korbankan diriku kalau perlu. Jangan tinggalkan aku, sayang. Tanpamu aku hantu hidup. Tiba-tiba, angin menderu di luar gubuk, pintu berderit terbuka sendiri seperti dipaksa roh pendendam. Kabut merayap masuk membawa aroma mawar busuk dan darah, aroma Meutia. Rohnya bangkit lebih kuat. Tubuh gaibnya muncul di ambang pintu seperti bayang hitam yang berdenyut. Mata rimang menyala merah. Luka sayat di dadanya masih mengeluarkan darah hitam yang menetes ke lantai. Membentuk pola mantra Aceh kuno yang hidup dan merayap ke arah mereka. Raska, menantuku. Kau pikir mati hentikan aku. Bisik roh Meutia. Suaranya bergema emosional tapi mengerikan. Seperti tangisan dukun yang dikhianati 2 kali. Aku bangkit di darahmu. Rimang pilih tuan baru. Nadia. Anakku, kau sakiti ibumu. Rasakan luka yang sama. Roh itu melayang mendekat, tangan gaibnya meraih Nadia. Cakar rimang menyayat udara, membuat luka lama Nadia terbuka lagi. Darah muncrat seperti air mata penyayat. Nadia menjerit pelan, tubuhnya kejang dalam pelukan Raska, ibu. Kenapa aku cintamu? Meski kau monster. Kau ibuku. Luka kecilku dulu kau obati. Sekarang kau bunuh aku sendiri. Isaknya suaranya menyentuh dan menyayat hati seperti lagu duka Aceh yang pilu. Tangannya terulur ke roh itu dengan putus asa. Maafkan kami. Berhenti. Ini warisan yang salah. Raska bangkit. Berdiri di depan Nadia seperti perisai. Rencong masih di tangannya berlumur darah kering Meutia. Pergi, Bu. Kau sudah mati. Jangan sakiti dia lagi. Aku yang bunuhmu. Ambil aku saja. Raungnya, emosinya meledak seperti badai. Air mata mengalir deras, aku menyesal. Pesonamu buat aku lupa Nadia, lupa kasih sayang kita. Tapi sekarang, aku pilih dia, rohmu pendendam. Tapi aku lebih kuat untuk dia. Roh Meutia tertawa menyayat, tapi ada nada sedih emosional di baliknya. Pendendam? Ini lukaku, Raska? Pengkhianatan Hasan, pengkhianatanmu. Rimang hidup dari itu. Tapi baiklah, malam ini kematian misterius dimulai. Roh itu menghilang tapi kutukan menyebar. Di desa tetangga, jeritan terdengar. Seorang tetangga pria ditemukan pagi harinya dengan dada tersayat misterius. Mata terbelalak dalam ekstasi maut, darahnya mengalir membentuk pola rimang. Lalu seorang lagi, pembantu rumah yang mengintip mereka, jatuh mati dengan goresan gaib. Jeritannya bergema seperti eko Meutia. Raska dan Nadia meringkuk bersama. Dialog mereka berlanjut dalam bisikan emosional yang menyentuh di tengah teror. Mais, kalau aku mati, ingat aku sebagai istri yang mencintaimu apa adanya. Bisik Nadia lemah, tangannya menyentuh wajah Raska. Jangan biarkan kutukan ini warisi. Cari pengampunan di masjid. Untuk kita. Raska mencium keningnya, suaranya bergetar. Kau tak akan mati. Aku janji. Cinta kita lebih kuat dari rimang. Ingat rencana kita punya anak, hidup bahagia di Aceh damai?
Aku akan wujudkan, meski harus lawan rohmu sendiri. Tapi di luar kematian misterius terus berlanjut, Rimang merayap ke desa-desa sekitar. Jeritan penduduk menyayat malam, membuat Raska sadar, roh Meutia bangkit tak hanya hantui mereka, tapi warisi generasi melalui darah, dalam siklus emosional yang menyayat jiwa, pengkhianatan, penyesalan, dan cinta yang tak pernah cukup untuk hentikan kegelapan. Bulu kuduk mereka berdiri tegang selamanya, menunggu konfrontasi akhir yang lebih menyentuh dan mengerikan. Kabut pagi menyelimuti makam keluarga di belakang rumah tua seperti selubung duka yang tak pernah terangkat. Aroma tanah basah bercampur darah kering dari ritual malam purnama masih menempel di udara Aceh yang dingin, membuat setiap hembusan angin terasa seperti napas roh pendendam yang haus akan penebusan. Batu nisan Tunku Hasan retak lebih dalam, seolah Rimang menggerogoti dari dalam, dan di sekitarnya, rumput layu hitam seperti terbakar kutukan, jejak kematian misterius yang telah merambat ke desa tetangga. Tubuh-tubuh pria ditemukan tersayat dengan pola cakar gaib. Mata mereka terbelalak dalam campuran ekstasi dan teror. Jeritan terakhir mereka bergema samar di telinga Teuku Raska, seperti eko penyesalan abadi. Ia menopang Kurt Nadia yang semakin lemah. Luka Rimang di perutnya kini berinfeksi hitam. Darahnya mengalir pelan seperti air mata jiwa yang menyerah. Tapi matanya masih menyala dengan cinta yang menyayat hati. Mas, cepat, ke ulama di masjid, sebelum Rimang ambil aku selamanya. Raska menggendongnya menyusuri jalan berbatu ke makam. Tubuhnya gemetar dalam beban emosional yang tak tertanggung. Darah Meutia masih di tangannya. Rohnya merayap di pikirannya seperti cacing yang menggerogoti ingatan manis masa lalu. Nadia, tahan. Ini akhirnya. Aku tak bisa hidup tanpamu. Bisiknya, suaranya pecah menyayat seperti lagu ratapan Aceh di pemakaman. Air mata jatuh ke wajah Nadia. Ingat janji kita di Pantai Loknga dulu? Kita bilang akan bangun keluarga damai pasca konflik. Punya anak yang tak kenal kutukan. Maafkan aku. Kau dan Meutia buat aku lupa itu semua. Kau istriku. Cahayaku di tanah rencong yang gelap ini. Nadia tersenyum lemah, tangannya menyentuh pipi Raska dengan jari dingin yang menyentuh jiwa. Mas, luka fisik ini sakit, tapi luka pengkhianatanmu lebih dalam. Tapi aku maafkan. Karena cinta kita lebih kuat dari Rimang. Jika aku pergi, janji, putus kutukan ini. Untuk kita, untuk Aceh yang trauma ini. Di makam, mereka bertemu Teungku muda lagi, ulama tua yang kini berdiri dengan bantuan tongkat dari kayu beringin angker. Matanya buta tapi seolah melihat kegelapan Rimang yang merayap. Ia telah datang setelah mendengar kematian misterius. Tasbih tulangnya berdenyut seperti hidup. Anak-anak, kutukan Meutia bangkit karena darah pembunuhan. Rohnya pendendam, tapi pengampunan adalah kunci. Dari hati yang tulus dibayar dengan pengorbanan. Rimang leluhur Gayo tak mudah diputus. Ia minta jiwa balasan. Raska berlutut di depan batu nisan Hasan, rencong di tangannya. Suaranya bergetar emosional. Teungku, ajari kami. Aku bunuh Meutia, mertuaku, untuk selamatkan Nadia. Tapi sekarang rohnya hantui desa, bunuh pria tak bersalah. Ambil aku, korbankan aku. Nadia tak boleh mati. Dia korban tak berdosa di warisan gelap ini. Konfrontasi akhir meledak saat angin menderu ganas. Tanah makam bergoyang seperti gempa gaib. Roh Meutia bangkit dari kubur Hasan. Tubuhnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Luka sayat di dadanya menganga lebar dengan Rimang mengintip dari dalam. Mata merahnya menyala seperti api neraka yang menyayat kegelapan. Raska, Nadia, kalian datang ke sarangku? Raungnya, suaranya bergema emosional seperti tangisan ibu yang dikhianati anak dan menantu, tapi penuh dendam yang membara. Aku mati karenamu, Raska. Tapi pengampunan tak ada. Rimang hidup dari lukaku. Pengkhianatan Hasan, godaan yang kau telan, pembunuhanmu. Nadia, anakku, kau pilih suami pembunuh ini daripada ibumu? Rasakan cakar Rimang. Seperti aku rasakan pengkhianatan. Roh itu menyerbu. Cakar Rimang menyabet udara, menggores udara di sekitar Nadia, membuat lukanya meledak darah lagi, jeritannya menyayat makam. Ibu, maafkan aku cintamu. Meski kau monster, kau yang ngajari aku salat kecil, cerita dongeng Aceh. Jangan bunuh kami. Raska bangkit rencong di tangan, tapi Teungku muda memulai doa Quran dengan suara lantang. Ayat-ayat suci seperti pedang cahaya yang menyayat kegelapan. Tasbihnya berputar memanggil roh leluhur baik.
Pengampunan butuh pengorbanan darah pelaku kutukan. Seru ulama itu, dan Raska mengerti. Ia harus sayat dirinya sendiri, tuang darah ke kubur untuk putus ikatan. Nadia, ini untukmu. Maafkan semua dosaku. Isaknya menyentuh mencium bibir Nadia terakhir kali dengan air mata yang menyayat. Cinta kita, ia kunci sebenarnya. Tanpa godaan, tanpa pengkhianatan, kita bisa damai. Ia sayat telapak tangannya dalam, darah menetes ke batu nisan. Mutia, Bu, maafkan aku. Aku lemah. Tapi sekarang aku tebus. Rimang, ambil darah ini, lepaskan mereka. Roh Mutia meronta. Rimang mengaum dari dalam tubuhnya, tapi darah Raska seperti racun suci. Ia menyayat roh itu dari dalam, membuat Mutia menjerit emosional. Ras, anakku, menantu, sakit, luka ini. Akhirnya pengampunan, untuk pertama kali rohnya melemah, air mata gaib mengalir. Aku juga trauma konflik, kehilangan Hasan buat aku gila. Maafkan Ibu Nadia, Raska. Dengan bantuan doa Teungku, Rimang tercabut. Roh Mutia memudar dalam cahaya pagi, fisik terakhirnya menyentuh. Warisan gelap berakhir. Hidup damai, tapi pengorbanan mahal. Nadia, meski kutukan putus, lukanya terlalu parah. Ia ambruk di pelukan Raska, napasnya tersengal terakhir. Mas, aku bahagia. Cinta kita menang. Selamatkan Aceh dari trauma seperti ini. Raska menangis histeris memeluk tubuhnya yang dingin. Nadia, jangan... Kau janji anak kita? Tidak. Teungku muda menutup mata Nadia dengan lembut. Pengampunan datang tapi kematian bayar harga. Kutukan putus, tapi pelajaran mendalam. Godaan nafsu, pengkhianatan keluarga, warisan trauma Aceh, ya hantu yang harus dihadapi dengan cinta dan maaf. Raska bangkit dari makam. Tubuhnya lemah tapi bebas, roh Mutia hilang selamanya dalam angin pagi yang damai. Ia berjalan sendirian, membawa pesan Nadia di hati. Bahaya godaan tersembunyi dalam ikatan darah, konsekuensi trauma yang mewarisi generasi seperti hantu tak terlihat. Di masjid, ia berdoa untuk Nadia. Janji hidup baru tanpa kutukan. Cerita berakhir dengan Raska di pantai Lhoknga. Angin membawa bisikan damai, tapi matanya masih menyiratkan duka mendalam. Pengampunan selamatkan jiwa, tapi kehilangan menyayat selamanya. Mengingatkan bahwa di balik pesona mertua penggoda, tersembunyi pelajaran tentang batas nafsu, kesetiaan, dan pengampunan yang dibayar mahal di tanah Aceh yang penuh makna trauma dan harapan.